Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Lucy Kristiani. Saya akan menampilkan dari layanan bimbingan kelompok. Selamat menonton. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Kabar Bu. baik. Iya, Bu. Baik. Sehat. Semua kan? Kenapa, Bu? Semua kan? Udah, Bu. Udah sarapan. Udah, Bu. Sehat semua? Oh, Sehat. sehat. Suara ibu. Oke, ibu ada seperti penyemangat untuk di pagi hari kita ini ya kan? Kalau ibu bilang apa kabar hari ini? Kalian menjawab luar biasa, fantastis, yes. Boleh? Boleh. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes. Terima kasih anak-anak ibu ya, karena sudah semangat di pagi hari ini dan sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok kita ini, ibu minta kepada salah satu anak ibu untuk memimpin kita berdoa, karena langkah baiknya kalau memulai segala sesuatu itu diawali dengan doa. Oke, ibu persilahkan kepada anak ibu salah satu yang bersedia untuk membawa kita berdoa. Bu. Oke, kepada Olga dipersilahkan. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Olga yang sudah bersedia dan mau membawa kita berdoa di pagi hari ini. Ini kan kegiatan BKP, jadi kegiatan BKP itu akan berlangsung selama 40 menit, ya kan anak-anak? Oke, sebelumnya sudah kenal kan dengan Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Pastinya ya, terkenal dengan kecantikannya. Anak-anak ibu di sini sudah saling kenal. Coba dulu pandang kiri kanannya. Sudah saling kenal? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada yang belum kenal nggak? Sudah sih, Bu. Berarti sudah kenal semua. Oke, berarti kita nggak perlu lagi pengenalannya. Baiklah, ibu mau tanya nih sama kalian. Apakah kalian sudah pernah mengikuti BKP bimbingan kelompok? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Siapa yang sudah? Belum. Belum, Bu. Oke, jadi di sini ibu jelaskan dulu sedikit apa itu BKP ya anak-anak. Bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang kegiatannya itu dalam bentuk diskusi dalam kelompok. Jadi di sini anak-anak ibu itu bebas untuk memberikan masukan, pendapat, ide dalam memecahkan permasalahan yang sedang dialami ataupun yang sedang kita bahas. Ya, terlihat ya sesuai dengan namanya bimbingan kelompok gitu kan. Terlihat dari posisi tempat duduk kita juga yang bentuknya melingkar, kemudian saling berdekatan. Jadi bisa memandang keseluruhan dari anggota kelompok. Bimbingan kelompok ini ada ajasnya juga. Ajas kerahasiaan, ajas kesukarelaan, ajas kenormatifan, keterbukaan, kegiatan. Jadi ibu jelaskan dulu satu-satu ya anakku. Ajas kerahasiaan, maksud dengan ajas kerahasiaan itu adalah anak-anak ibu itu dalam mengungkapkan masalahnya atau memberikan saran, cukuplah dalam kelompok ini saja. Nggak perlu lagi sampai kepada kelompok yang lain ataupun orang lain. Jadi cukup kita saja dalam kelompok ini yang tahu. Begitu kira-kira ya nak ya. Kemudian ada ajas sukarela. Di sini ibu ingin kalian itu menceritakan berdasarkan kesukaan dan kerelaan anak-anak ibu dalam mengikuti kegiatan ini.
ada keterbukaan juga ya. Jadi ibu ingin kalian itu secara gamblang, secara terbuka, nggak perlu pura-pura ya, untuk memberikan keterangan ataupun memberikan masukan tentang dirinya ataupun masukan kepada orang lain. Kemudian ada ajas kenormatifan sesuai dengan namanya norma, ya kan? Jadi ini ada aturannya berlaku dalam kelompok kita. Nah, di sini ajas kegiatan juga. Ajas kegiatan itu jadi semua anak-anak ibu ini sebagai anggota kelompok itu berperan aktif untuk menghidupkan kegiatan bimbingan kelompok kita ini. Berperan aktifnya itu ya memberikan pendapatnya, memberikan masukannya, mendengarkan teman keluh kesah dari temannya. Begitu ya kira-kira ya, Nak? Iya, Bu. Ya, Bu. Itulah ajas-ajas yang dapat kita laksanakan dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, sekarang kita kembali ke tugas. Nah, ada tugas dan peran daripada anak-anak ibu ini selaku anggota kelompok. Jadi tugasnya itu adalah kalian itu berdiskusi secara bersama-sama membahas topik yang akan ibu berikan. Jadi kalian itu berpartisipasi, bergabung ataupun memberikan pendapat, saran, masukan, sehingga apapun harapan dan tujuan daripada kegiatan kita kali ini bisa dirumuskan secara bersama-sama. Jelas anak-anak ibu? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Atau ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas saya rasa, Bu. Sudah jelas semua ya. Baik, sebelum kita masuk ke kegiatan kita, di sini ada ice breaking dulu kita ya, biar nggak tegang kali suasananya ya. Ice breaking ini ada peraturannya. Namanya adalah fokus terhadap apa yang ibu katakan. Ini satu, yang ini Dua, kalau ini tiga, tiga, ini Satu. oh, yang ini dua, kalau ini Tiga. Tiga. paham? Paham? Jadi topik yang jadi pembahasan kita pada hari ini adalah tentang manajemen waktu dengan judul lalai dalam waktu? No way. Sebentar ibu share dulu. Tentang manajemen waktu. Ya, lalai dalam waktu? No way. Ya kan, nggak ada anak-anak ibu di sini yang lalai ya. ada Bu. Oke. Sebelumnya, kenapa ibu mengangkat topik daripada manajemen waktu? Ada yang tahu? Enggak ya? Ibu mengangkat topik ini karena di antara anak-anak ibu ini masih ada yang sering terlambat datang ke sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, masih ada ibu dengar dari bapak ibu guru mata pelajaran itu di kantor, kalau memang anak-anak ibu ini tidak tepat waktu untuk mengumpulkan tugas. Sudah dikasih waktu pun perpanjangan untuk mengerjakan tugasnya, tapi sampai sekarang pun masih belum. Nah, itulah kenapa ibu mengangkat topik ini jadi pembahasan kita. Tujuan daripada ibu mengangkat topik ini, ya kan, supaya anak-anak ibu yang pertama itu bisa memahami apa itu manajemen waktu. Yang kedua itu bisa mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam memanajemen waktu. Yang ketiga itu kalian bisa mengetahui cara sukses agar bisa memanajemen waktu. Begitu kira-kira ya, Nak. Kita lanjut.
lalai dalam waktu? Bu. Pernah, Bu. Pernah. Pernah, Bu. Bu. Nah, Ibu mau tanya dulu. Coba kalian ceritakan dulu, kalian pernah lalai dalam hal apa saja? Terlambat bangun, Bu. Terlambat bangun nasi, kemudian Terlambat ke sekolah, Bu. oh terlambat ke sekolah. Lagi? Kalau saya seperti yang Ibu Tugas, bilang, Bu. Bu. Kalau saya seperti yang Ibu bilang, terlambat mengumpulkan tugas. Terlambat mengumpulkan tugas. Nah, Ibu mau tanya lagi. Apa itu manajemen waktu? Saya, Bu, Ya, Anggi. manajemen waktu itu mengatur waktu, Bu. Oke, mengatur waktu. Itu kan terdiri dari dua kata kan? Manajemen dan waktu. Yang lain? Bagus, Anggi. Yang lain? Saya, Bu. Oke, Asih. Merencanakan dan menggunakan waktu dengan baik. Merencanakan dan menggunakan waktu dengan baik. Bagus. Yang lain? Manajemen waktu itu, Bu, mungkin buat jadwal, Bu. Membuat Ada kegiatan terjadwal. Oke. Evaluasi? Menggunakan waktu dengan seefektif mungkin. Menggunakan waktu dengan seefektif mungkin. Ada anak ibu ini, si Desmiati. Kalau menurut saya, disiplin dengan waktu, Bu. Disiplin terhadap waktu. Oke, jawaban anak-anak ibu itu semuanya tepat sekali, ya kan? Apa itu manajemen waktu? Jadi manajemen itu artinya mengelola, mengorganisasikan, menjadwalkan terhadap waktu, terhadap kegiatan yang sudah diterapkan, yang sudah dibagi-bagi. Begitu kira-kira ya, Nak? Ya, Bu. Mengapa kita perlu mengelola waktu? Saya, Bu, Mengapa kita perlu mengelola waktu? supaya teratur, Bu, hidupnya. Satu, Olga bilang supaya teratur hidupnya. Oke, Disiplin, Bu. disiplin. Ya, Bu, tidak terlambat ke sekolah. Disiplin berarti disiplin terhadap waktu, teratur terhadap waktu. Begitu kira-kira asik. Ya, Bu. Oke, yang lain? Biar terarah, Bu. Ya, Anggi. Supaya waktu kita tidak sia-sia, Bu. Jadi harus dikelola dengan baik tentunya. Supaya waktu kita tidak sia-sia. Ya, tidak terbuang sia-sia gitu, Bu. Oke. Supaya tidak terbuang sia-sia ya. Yang lain, Desi? Sama seperti kata si Anggi tadi, Bu. Biar terarah penggunaan waktunya, Bu. Nggak terbuang sia-sia. Supaya terarah gitu kira-kira ya, Nak ya. Iya, Bu. Terakhir, dulu sih. Dengan kita mengelola waktu, maka kita memiliki kehidupan yang lebih efektif. Demikian, Bu. Memiliki kehidupan yang efektif itu kehidupan yang bagaimana menurut Fagolosi? Kehidupan yang lebih efektif itu kehidupan yang dapat menghasilkan sesuatu. Bisa diceritakan secara spesifik dulu, misalnya entah dalam contoh apapun itu gitu. Misalnya contoh ini tidak misalnya kalau di sekolah tidak terlambat. Oke. Ya, kalau bekerja tidak ditegur oleh kepala kerja karena sudah hadir tepat waktu. Oke. Gitu. Jadi kalau sudah terlambat kan pasti dimarah atau tidak digaji kalau karyawan.
begitu. Berarti kira-kira yang Ibu tangkap, Fagolosi kalau terlambat datang takut dimarahi, begitu kira-kira ya? Iya dong Bu, aku dimarah. Oh, berarti karena takut dimarahi makanya harus mengelola waktu, begitu ya, Nak? Iya lah. Desni? Ya tadi udah Bu. Oke. Jadi benar yang anak-anak Ibu bilang itu ya, mengapa kita perlu mengelola waktu? Karena waktu itu sangat penting sekali. Karena dengan kita mengatur waktu, kehidupan kita terarah. Ya kan? Dengan mengatur waktu juga kita kegiatan kita terencana, apa yang mau kita kerjakan, ada yang enggak sembraut, begitu kira-kira ya, Nak ya. Kemudian yang dibilang Fagolosi tidak dimarahi, atau yang Ibu tangkap ya, kalau misalnya kita teratur ya pasti mengurangi stres gitu kan, supaya tidak dimarahi, supaya tidak ada pemikiran yang jelek terhadap kita gitu kan, menimbulkan hal-hal yang negatif di pemikiran kita, begitu kira-kira ya, Nak. Iya Bu. Ya, Bu. Iya Bu. Bagaimana langkah-langkah dalam mengelola waktu? Ibu mau tanya dulu. Untuk Anggi, biasanya kalau di rumah, menurut Anggia dulu, bagaimana langkah-langkah yang Anggi tempuh untuk mengelola waktu supaya terarah, supaya efektif dan efisien? Bagaimana, Nak? Kalau selama ini sih belum ada langkah-langkah yang saya buat, Bu. Cuman yang terpikir sama saya langkah-langkahnya itu mungkin membuat jadwal, Bu. Oke, Boleh nggak, Bu? membuat jadwal. Hanya membuat jadwal? Iya, kalau sudah membuat jadwal, terus diterapkan, Bu. Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Ibu boleh tahu membuat jadwal, apakah Anggi membuat jadwal dalam bentuk tertulis atau bagaimana? Iya, Bu. Nanti dicetak atau boleh ditulis juga, terus ditempel di kamar. Oh, seperti Jadi itu nanti ngingatin kita nanti apa aja kegiatan yang kita lakukan di waktu-waktu tertentu gitu, Bu. oke. Terima kasih Anggi. Anak Ibu lagi yang lain. Bagaimana langkah-langkah dalam mengelola waktunya? Bu. Oke, Olga. Sebenarnya nggak jauh beda Bu sama Anggi buat jadwal Bu. Terus kalau jadwal kan bisa ditempel-tempel gitu Bu di kamar misalnya kan Bu. Nah, bisa juga mungkin Bu bikin alarm di handphone kalau misalnya lagi di luar supaya menjadi pengingat. Kalau misalnya kayak udah kelamaan main di luar, ada alarm di handphone bisa langsung pulang gitu Bu. Oke, membuat jadwalnya di alarm gitu kira-kira ya, Nak ya. Iya Bu, Masih diberlakukan sampai saat ini itu? masih Bu. Oke, bagus Olga. Desni? Saya belum bikin seperti Olga sama Anggi, Bu. Saya cuma ingat-ingat aja, Bu. Oh, selama Desni ingat-ingat aja, apakah yang diingatnya itu bisa dilakukan atau bagaimana, Desni? Terkadang bisa, Bu. Terkadang kebablasan juga jadinya, Bu, karena main. Oh, jadi menurut Desni, perlukah membuat jadwal ataupun seperti yang dibilang Anggi ataupun Olga? Perlu kali lah, Bu, kalau kayak gini. Oke, anak Ibu ya Fagolosi? Ya Bu, kalau bagi saya sih belum saya buat bagaimana langkah-langkah dalam mengelola waktu ya. Karena saya selama ini sering disuruh orang tua Bu, disuruh membantu pekerjaan mereka. Jadi dengan itu saya tidak efektif untuk
apa namanya, lebih fokus di sekolah. Itu dia. Kalau Jadi ibu boleh tahu nak, eh, kan memang udah tugas kita ya membantu orang tua. Kalau ibu boleh tahu, kira-kira Fagolosi bantu orang tuanya itu berapa jam gitu? eh, saya tidak bisa tentukan sih Bu. Ini kan apa namanya, hal-hal insiden saja, hal-hal tertentu saja, secara tiba-tiba gitu. Oh, jadi belum ada dilakukan kegiatan seperti Olga ataupun Anggi buat? Belum Bu, belum. Belum. Soalnya tidak tahu saya caranya bagaimana. Oh, tidak tahu caranya bagaimana. Ya. Oke. Anak Ibu Asih? Sama Bu, kalau sebelumnya langkah saya itu dalam mengelola waktu meminta bantuan orang tua, misalnya kalau terlalu lama main minta orang tua nanti jam segini diingatkan ya dipanggil untuk mandi, itu contohnya. Terus kalau misalkan malam sekitar jam 7 diingatkan orang tua untuk belajar, begitu juga bangun pagi harus dibangunkan orang tua dulu Bu. Nggak pakai alarm gitu nak? Sering nggak kedengaran alarmnya Bu, kalau saking enaknya tidur. Oke, Jadi oke. butuh bantuan orang tua. Oke, jadi ada anak-anak ibu di sini yang memang belum menerapkan bagaimana langkah-langkah dalam mengatur waktunya ya. Tapi ada juga anak ibu yang sudah membuat jadwal, kayak menyusun roster, ditempelin katanya ya Olga. Kemudian Anggi juga sudah membuat jadwal gitu ya kira-kira. Sebenarnya yang dibilang Olga dan Anggi itu benar, ya kan? Membuat jadwal, kemudian bisa pakai alarm, bisa juga ditandai di kalender, ataupun menentukan mana yang menjadi prioritas, mana yang paling penting, itu dikerjakan terlebih dahulu. Supaya proses daripada mengelola waktu kita itu bisa terhandle. Begitu kira-kira ya nak ya. Bu, Ya, bisa kasih pendapat Bu. iya. Apa itu Olga? Itu Bu mau kasih masukan aja sama Pak Golosi yang pertama Bu. Silahkan nak, silahkan. Kan tadi alasannya kan kalau nggak bisa kelola waktu kan karena diajak orang tua bekerja Bu. Ya, Mungkin Pak Golosi kan Bu bisa jelaskan ke orang tua kalau untuk seumuran kami kan Bu belajar itu penting gitu Bu. Dan itu kan juga untuk apa ya Bu, kan buat bangga orang tua juga Bu kalau di sekolahnya berhasil gitu Bu. Terus yang buat ASIH Bu, kalau bisa kan kita udah SMA sih, masa masih diingatkan lagi buat mandi sore. Kalau bisa janganlah ya ASIH. Ya Olga. bagaimana Fagolosi tanggapan dari teman kita Olga? Iya, terima kasih Olga. Kalau saya sih tidak seperti apa namanya tadi? Si ASIH. Asi, yang enggak sampai begitulah. Masa enggak ingat waktu mandi? Iya. Iyalah, Ya, namanya juga anak satu-satunya kan sama orang tua. jangan terlalu manja lah Asi. Iya Yang Pak, ya Pak Golosi, Olga. Ada judul filmnya itu Bu, apa itu nak? cantik-cantik bau. Biasa yang ibu dengar, ibu tahu ya cantik serigala gitu kan. Iya. Jarang Gaul, mandi. gaul juga rupanya guru BK kita ya tahu film zaman sekarang. Tapi guru BK zaman now, Iya ya Bu. iyalah harus up to date gitu. Nah, bagaimana tanggapan dari Olga tadi Fagolosi? Sangat membantu sekali ya, begitu juga dengan ASI ya kan? Ya, ya. Ya Bu, Iya Bu, sangat saya akan membantu. mencoba merubahnya Bu mulai dari sekarang. Oke. Nah, tadi ibu udah bilang kan buat schedule mulai dari hari
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, minggu pertama, minggu kedua, nah perlu ini, gitu kan. Nah, sama seperti kita menyusun roster, ya kan. Hari Senin itu mata pelajarannya apa. Jadi sebelum kita besok, nah malamnya kita susun dulu, gitu kan. Nah, perlu dengan kalender juga. Dengan kita menandai kalender, misalnya biasa ya, kalau ibu dulu ada hari ulang tahun, ibu buat tanda love, misalnya orang tua ibu lagi ulang tahun, jadi jauh-jauh hari kita sudah bisa menyusun, kado apa ya yang mau saya kasih sama orang tua saya. Jadi ada kesempatan kita untuk menabung, ya kan, membeli kadonya apa, jadi kayak surprise gitu kan. Nah itu pun penting sekali. Kemudian ini apa yang diperlukan agar anak-anak ibu bisa sukses dalam mengelola waktu. Paham ya dengan pertanyaannya? Jadi cara apa yang perlu, kiat apa yang diperlukan agar kita itu sukses ataupun bisa mengelola waktu? Siapa yang bisa menanggapi? Saya, Bu. Ya, Anggi. Menurut saya yang perlu untuk mengelola waktu kan, Bu? Iya. Komitmen yang perlu, Bu. Kemauan dari dalam diri sendiri. Karena kalau tidak ada kemauan dalam diri sendiri, sama doang kita nggak akan bisa mengelola waktu. Kalau misalnya nggak ada kemauan kan nanti udah dibuat pun jadwal tadi yang seperti Ibu bilang, dilalai-lalaikan lagi itu dia. Oke, berarti komitmen. Yang lain? Iya. Saya, Bu, Ya, Asih. mencari motivasi, Bu, seperti tadi kan dengan Olga, Andi menyampaikan bahwa kita itu perlu membuat jadwal, maka saya juga akan membuat jadwal nantinya. Dan kalau selama ini manja-manja kepada orang tua, mesti segala sesuatu hal harus diingatkan, berarti kedepannya saya tidak bisa begitu lagi ya, Bu. Oke, Pak Golosila dulu. Apa tadi Bu ya? Cara supaya kita bisa sukses dalam mengelola waktu. Belum tahu saya Bu, jadi itu yang pengen saya tanya ini dari tadi. Tadi kan ada saran dari Anggi, yang diperlukan itu adalah komitmen yang kuat. Menurut Fagolosi bagaimana? Apa ya? Mengelola waktu. Mungkin dia bingung, Bu, karena selama ini susah mengelola waktu. Itulah, Bu. Oke, tadi Anggi bilang perlunya komitmen dari diri, berarti komitmen yang kuat. Kalau dibilang komitmen itu adalah mempunyai keinginan diri yang kuat, patuh terhadap waktu, sehingga apa yang menjadi harapan, apa yang diharapkan itu bisa terwujud. Begitu juga tadi Asih juga bilang perlu komitmen. Nah, Desniati, apa yang diperlukan, Nak? Ya betul yang dibilang Anggi itu tadi, Bu. Jangan kita bikin jadwal tapi nggak dikerjakan. Dikerjakan gitu, Bu. Jangan. Berarti Bu, kalau udah komitmen dalam diri, harus konsisten juga, Bu. Oke, harus konsisten, ya kan? Konsisten berarti yang Ibu tangkap konsisten itu take action, gitu kan? Tidak sudah menyusun jadwal, sudah membuat di kalender, sudah membuat alarm, tapi tidak dilakukan, tidak ada tindakan lanjutan. Gitu kira-kira ya, Olga? Iya, Bu. Jadi sia-sia lah, Bu. Udah disusun bagus-bagus, cantik-cantik, bikin stiker segala macam. Jadi tak jadi hiasan di kamar aja, Bu, yang ada, Bu. Iya ya, udah diwarnai, di bold, di underline lagi. Iya, Bu. Pakai warna-warni, udah kayak pelangi lah itu, Bu. Kan jadwalnya kan, Bu, warna-warni. Tapi tetap aja nggak dilaksanakan, kan sama aja bohong, Bu. Oke, berarti anak Ibu si Olga ini sudah bisa dia memanage
mengatur waktunya, ya kan, untuk dirinya sendiri dulu. Kenapa kita, bagaimana caranya supaya sukses, ya kan? Tadi dibilang Anggi, motivasi diri, gitu kan, komitmen yang kuat, kemudian take action, semua itu benar sekali, nak. Ya, perlunya motivasi diri itu kalau dari orang misalnya tidak memberikan pengaruh terhadap kita, tapi kita ingin dan mau dibarengi dengan komitmen, itu akan terjadi. Begitulah kira-kira, nah. Dan dibarengi juga dengan aksi, supaya semuanya itu terlaksana. Sudah ada perencanaan, sudah diatur dari dirinya sendiri, nah tinggal melaksanakannya. Begitu kira-kira ya, nak? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, Ibu mau tanya lagi. Nah, ini tadi kan keberhasilan waktu itu perlu motivasi, komitmen, dan take action. Ada pepatah ini, jangan selalu katakan masih ada waktu atau nanti saja. Lakukan segera, gunakan waktumu dengan bijak. Ibu harap dengan adanya pepatah ini bisa membuka ruang di dirinya, ya, supaya jangan lagi besok-besok, tunggu dulu, nanti dulu, masih ada waktu. Tapi ketika kita ingin mau melakukan, lakukan segera, jangan ditunda-tunda. Begitu kira-kira ya, nak? Ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. Karena kita sudah mengemukakan pendapat dan Ibu juga sudah memberikan kesimpulan terhadap topik yang sudah kita bahas kali ini, anak-anak Ibu juga sudah memberikan pendapatnya. Ibu mau tanya, apa kesan dan pesannya terhadap kegiatan bimbingan kelompok kita ini? Ya, Bu. Ya, Olga. Dari kegiatan ini, Bu, saya jadi mau mengatur jadwal sesuai dengan tadi idenya Anggi, Ibu, bikin jadwal, tempel di kamar, tapi bukan cuma sekedar buat, tapi dilaksanakan, Bu. Oke, Olga. Yang lain, Desli. Bu, Ya, Bu. saya dulu apa? Asi dulu nih, Bu. Desmi. Oke, kalau menurut saya, Bu, yang dapat saya simpulkan bahwasanya waktu itu adalah uang, Bu. Waktu itu adalah uang. Iya, jadi nggak boleh disia-siakan waktu itu, Bu. Waktu itu penting sekali. Oke, Asih? Saya, Bu. Ya, nak. Saya yang bisa saya peroleh dari sini, Bu, kesan dan pesannya sangat penting untuk yang namanya memanajemen waktu. Jangan kita menunda-nunda waktu. Dan alangkah lebih baiknya seperti Anggi tadi, kita membuat jadwal dan kita benar-benar melaksanakannya. Oke, Fagolosi. Setelah saya memperoleh pelajaran hari ini, saya semakin sadar bahwa waktu itu sangat penting. Oke, nak. Dan dengan saya belajar hari ini, saya harus mengutamakan hal-hal yang lebih bermanfaat. Oke, berarti lebih apa tadi? Mengerjakan hal-hal yang lebih bermanfaat. Kerjakan hal-hal yang bermanfaat. Oke, terima kasih untuk anak Ibu Fagolosi, ya. Anggi, terakhir. Pesan dan pesannya, Bu, ya? Iya. Kalau kesannya dari kegiatan ini, saya tahu kiat-kiat untuk memanajemen waktu itu kita perlu motivasi diri, komitmen, dan juga take action dalam melakukan jadwal yang udah kita susun. Kalau pesannya,
kepada teman-teman, terkhusus untuk saya sendiri, supaya kita dapat menerapkan apa yang kita dapatkan di dalam kegiatan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan cuman hanya dalam kegiatan ini aja, jadi harus kita terapkan apa yang kita dapatkan di sini. Itu aja pesannya, Bu. Oke, terima kasih untuk anak-anak Ibu sudah memberikan pesan dan kesannya. Oke, tadi kan Ibu juga sudah menyimpulkan apa yang kita bicarakan bersama-sama. Waktu kita sudah mau berakhir ya. Nanti tugas anak-anak itu Ibu ada memberikan selembar kertas itu sebagai namanya LKPD ya, supaya bisa sebagai masukan untuk Ibu, dan kalian itu diberikan tugas ya menyusun jadwal keseharian kalian. Mungkin tugasnya bisa dikumpul besok, diserahkan sama Anggi gitu kira-kira ya. Kira-kira Ibu mau tanya lagi, perlu nggak kita melaksanakan kegiatan BKP ini? Perlu, Bu. Perlu, Bu. Kami masih mau, Bu. Mau, Bu. Perlu sekali, Bu. Oke, ya mudah-mudahan ya kita diberikan kesempatan untuk bisa kita bertemu lagi, dikasih waktu nanti Ibu jadwalkan lagi ya, untuk kita bisa membahas topik ini lagi sebagai bentuk lanjutannya atau membahas topik yang lain yang sedang booming. Begitu kira-kira ya nak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih atas waktunya, atas atensinya untuk kita melakukan bimbingan kelompok ini. Oke, sebelumnya Ibu akan memutarkan satu video. Ya nak, kelihatan? Bu. Tidak kelihatan, Bu. Ku dengar aku mendengar jam berdetak dan waktu tidak menunggu siapapun. Kehidupan terus berjalan dan akan berlalu dengan cepat. Jangan sia-siakan, jalanilah. Cobalah kamu terdiam, duduk di sudut kamar, termenung dan tidak melakukan apa-apa, lalu bangun dalam 6 hari atau 6 minggu atau 6 tahun atau bahkan 60 tahun. Itu tidak membuat kamu lebih dekat dengan tujuan hidupmu. Tidak akan ada kemajuan. Itu adalah mimpi buruk. Itulah yang seharusnya kamu takuti. Menjadi stagnan. Jadi bangun dan pergi. Ide tidak akan berjalan dengan sendirinya. Buku tidak akan menulis sendiri. Barbel di gym tidak akan bergerak sendiri. Kamu harus melakukan, dan kamu harus melakukannya sekarang. Jangan menunggu lagi, jangan berpikir lagi, jangan berencana lagi, jangan direnungkan lagi, jangan buat alasan atau pembenaran lagi. Jangan. Ambil resiko, ambil taruhannya, ambil langkah pertama, ambil tindakan sekarang. Jangan berpuas diri, jangan putus asa, jangan mundur sedikit pun. Jangan lagi bermimpi, mimpi sudah berakhir. Kamu perlu spesifik. Apa yang kamu lakukan di hari Senin? Apa yang kamu lakukan di hari Selasa? Apa yang kamu lakukan di hari Rabu? Kamu harus sangat spesifik. Saatnya untuk menyatukan potongan kecil teka-teki dalam kehidupan. Kamu harus bergegas. Waktumu hampir habis. Ada 86.400 detik dalam satu hari. Yang membedakan antara aku dan kamu dan orang-orang yang menang dan kalah adalah apa yang kita lakukan dengan detik-detik itu. Dan kamu terlalu lambat, kamu terlalu santai, kamu terlalu banyak berpikir. Kamu harus cepat, karena hidupmu ada akhirnya, dan itu datang lebih cepat dari yang kamu kira. Itu akan berlalu dalam sekejap, dan suatu saat akan berakhir. Dan sekarang, jangan menunggu lagi,
Jangan berpikir lagi, jangan berencana lagi, jangan direnungkan lagi, jangan buat alasan atau pembenaran lagi. Jangan. Ambil resiko, ambil taruhannya, ambil langkah pertama, ambil tindakan sekarang. Jangan berpuas diri, jangan putus asa, jangan mundur sedikit pun. Jangan lagi bermimpi, mimpi sudah berakhir. Kamu perlu spesifik. Apa yang kamu lakukan di hari Senin? Apa yang kamu lakukan di hari Selasa? Apa yang kamu lakukan di hari Rabu? Kamu harus sangat spesifik. Saatnya untuk menyatukan potongan kecil teka-teki dalam kehidupan. Kamu harus bergegas. Waktumu hampir habis. Ada 86.400 detik dalam satu hari. Yang membedakan antara aku dan kamu dan orang-orang yang menang dan kalah adalah apa yang kita lakukan dengan detik-detik itu. Dan kamu terlalu lambat, kamu terlalu santai, kamu terlalu banyak berpikir. Kamu harus cepat, karena hidupmu ada akhirnya. Dan itu datang lebih cepat dari yang sampai ada ide yang masih tersisa di dalam dirimu. Jangan sampai ada mimpi yang masih tersisa di dalam dirimu. Kamu hanya mendapatkan satu kesempatan untuk tampil dalam pertunjukan hidup ini. Maka tampilkan yang terbaik yang kamu bisa. Jadi jangan menunggu lagi. Pergilah. Jangan menunggu saat yang tepat. Jangan ada lagi keraguan-raguan. Jangan ada lagi kepura-puraan. Lakukanlah. Bangun dari tempat tidurmu, tapakkan kakimu ke tanah, dan majulah. Berikan setiap hari semua yang kamu punya, setiap energi yang kamu miliki, setiap tetes keringat, setiap tetes darah, hingga nafas terakhirmu. Jangan buang waktu. Oke, jangan buang waktumu. Berakhir video tadi, maka berakhir pula lah kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Baik, Ibu minta kepada salah satu anak Ibu untuk menutup kita berdoa. Silahkan kepada Anggi. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Lucy yang sudah memberikan kegiatan bimbingan kelompok kepada kita. Terima kasih atas ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita akhiri kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Yeay, terima kasih kepada anak-anak Ibu. Sampai jumpa. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.